Shalom jemaat sekalian, salam dalam damai Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit Surabaya. Di tengah pandemi ini kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Mari kita tetap mengangkat iman percaya kita. Terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Purnawan dengan tema Iman dan Hak Asasi Manusia. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Andri Purnawan. Tuhan memberkati. Kami juga mengajak jemaat sekalian pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Untuk diketahui jemaat, warta lisan ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dana darurat COVID-19 mempertimbangkan beberapa jemaat yang terdampak dalam penyebaran COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung. Majelis Jemaat GKI Darmo Satelit menganggarkan secara khusus dana darurat COVID-19 untuk membantu biaya pemeriksaan dan pengobatan jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat yang ingin berkontribusi, dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor account 82900984450. Sekali lagi, BCA 82900984450 atas nama GKI Darmo Satelit dan memberikan kode angka 005 sebagai pengganti 3 angka terakhir dari nomor yang ditransfer. Misalnya 500.000, kita akan tuliskan 500005. Yang kedua, ada berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga dalam diri almarhum Bapak Yohanes Samud, usia 69 tahun. Ayahanda dari Ibu Veronica, ayahanda mertua dari Bapak Rizal Richard Tael, meninggal dunia pada hari Sabtu 24 Juli tahun 2021, jenazah sudah dimakamkan di Sukorejo, Blitar pada hari Sabtu 24 Juli 2021. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Darmo Satelit menyampaikan turut berbelasungkawa, kiranya keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Setelah diwartakan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan pemberkatan nikah bagi pasangan Saudara David Budi Prasetyo, GKI Darmo Satelit, dengan Saudari Jessica Natali, GKI Dasa juga, pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 11 bertempat di GKI Darmo Satelit dan akan diberkati oleh Pendeta Andri Purnawan. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Yang keempat, sakramen baptis. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 7 pagi akan diadakan sakramen baptis yang dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan. Nama-nama calon baptisan dapat dilihat di warta jemaat. Yang kelima, pendidikan persiapan kependetaan atau PPK. Setelah melakukan pendidikan persiapan kependetaan PPK di GKI Darmo Satelit, Saudari Ana Nuraini mengakhiri pelayanannya pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Kepada Saudari Ana Nuraini dipersilakan untuk memberikan kesan dan pesannya kepada majelis jemaat dan segenap jemaat GKI Darmo Satelit. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa saya sudah belajar dan melayani bersama dengan jemaat GKI Darmo Satelit selama 4 bulan ini. Kini tiba saatnya bagi saya untuk melanjutkan proses kependetaan saya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat untuk setiap kesempatan yang diberikan bagi saya untuk belajar selama ini. Setiap pengalaman bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sangat berharga dan semakin memperlengkapi saya sebagai pelayan Tuhan. Untuk itu saya memohon maaf
jika selama saya berada di sini saya melakukan kesalahan atau menyakiti perasaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Izinkan saya menutup perpisahan kita pada video ini dengan membacakan satu buah syair dari Irlandia. Untuk segalanya ada waktunya. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, ada waktu untuk mengasihi, dan ada waktu untuk melepaskan. Di dalam segala hal, Allah tetap dekat dan selalu memimpin jalan kita. Kiranya kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dengan cara yang berbeda tentunya, dan kiranya Tuhan menyertai langkah kita bersama. Terima kasih. Kami segenap Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Dharma Satelit mengucapkan terima kasih atas bantuan pelayanan dari Saudari Ana Nuraini. Biarlah Saudari Ana setia dalam pelayanannya, semakin dipakai Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah dimanapun akan ditempatkan, Ana Nuraini tetap melayani dengan begitu setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada beberapa warta video yang dapat kita saksikan bersama sebagai berikut. Marilah kita menyiapkan diri dan bersama-sama bangkit berdiri untuk memasuki kebaktian pada pagi hari ini. Dengan bersama menyanyikan Allah Hadir Bagi Kita, Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan 2. Jemaat kekasih Kristus, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kekasih Kristus, di bulan Agustus minggu pertama ini tema kebaktian kita adalah iman dan hak asasi manusia. Mari kita mendasari tema ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Matius 22, ayatnya yang ke-37 sampai 39.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mencintai Tuhan dan menghargai sesama adalah dua hal yang tak terpisahkan di tengah-tengah kehidupan. Mari kita memeriksa diri kita. Apakah keseharian kita sudah menunjukkan integrasi iman yang demikian? Mari kita mengaku dosa. Bapa, Engkau begitu baik bagi kami, namun kami tak selalu baik kepada Tuhan. Kami merasa dekat denganmu, namun kami seringkali kelelahan melakukan kebaikan kepada sesama kami. Kami tidak punya cukup tenaga, cukup pikiran, cukup waktu, cukup cinta untuk memperjuangkan kehidupan sesama kami yang lemah. Oleh sebab itu ya Bapa, kami memohon ampun jika seluruh kehidupan kami habiskan untuk memikirkan diri sendiri, kenikmatan, kesenangan, dan keselamatan sendiri. Kiranya pengampunan-Mu memampukan kami untuk memiliki hati dan cinta seperti Kristus yang mencintai siapa saja yang Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa. Amin. Bagi kita yang mengakui dosa dengan tulus, Allah memberikan anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, sehingga segala kebaikan, kebenaran, keluhuran, dan kemuliaan jalan-Mu boleh mewujud di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Yesus yang memampukan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema iman dan hak asasi manusia di bulan Agustus minggu pertama ini didasari oleh Amsal 14 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa
menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara kekasih Kristus, Plautus di tahun 194 sebelum Masehi pernah mengungkap sebuah kalimat yang sangat terkenal. Homo homini lupus. Man is a wolf to man. Manusia sering menikam dan menindas sesamanya. Saudara, pelanggaran HAM juga seringkali terjadi dengan mengatasnamakan agama. Misalnya Yigal Amir di tahun 1995 membunuh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Yigal Amir ini juga adalah seorang Yahudi, tetapi ekstremis Yahudi sayap kanan. Ia membunuh Perdana Menterinya sendiri, dan kemudian ketika ditangkap polisi dan ditanya apa motifnya, ia berkata, ini adalah perintah Allah. Pelanggaran HAM atas nama agama. Ada banyak sekali saudara, misalnya tragedi WTC di tahun 2001, tragedi Lockerbie yang dilakukan agen rahasia Libya di tahun 1988, teror Gasarin di tahun 95 yang dilakukan oleh pelaku anggota sekte kiamat yang menamakan diri Aum Sirinko atau kebebasan dan kebenaran tertinggi. Di Indonesia misalnya ada peristiwa bom Bali 2002, itu motifnya agama. Bom Madrid 2004. Bom bunuh diri di London 2005, bom Mumbai, dan bom JW Marriott 2003. Semua daftar kekerasan dan pemusnahan manusia, pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi dengan motif agama. Dalam kasus internasional lain misalnya, saudara, pembantaian suku Tutsi di Rwanda yang menewaskan 800.000 orang. Di sana gereja, apa yang mereka lakukan? Hanya diam. Gereja justru dekat dengan pemerintah, melegitimasi pembantaian itu. Saya hendak mengatakan contoh-contoh tadi menegaskan bahwa agama punya potensi untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa demikian? Setiap agama punya yang namanya elemen pembedaan atau discriminatory elements. Setiap agama mengklaim dirinya absolut dan kemudian melakukan pembedaan antara status umat dan bukan umat, yang haram dan yang halal. Lalu juga ada agama yang menetapkan sistem kasta, dan itu berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan manusia. Kebebasan beriman dan beragama juga sering problematik dalam konteks masyarakat majemuk. Diskriminasi dan pembunuhan atas nama agama malah marak dan dilegitimasi. Dan problem dasarnya apa, saudara? Adalah pola beragama yang menempatkan kitab suci sebagai norma tertinggi dan kemudian diberlakukan secara harafiah tanpa memahami konteks penulisannya. Apakah pelanggaran HAM hanya terjadi karena motif agama? Tentu saja tidak. Ada motif politik dan bahkan juga motif ekonomi. Segala bentuk pembangunan yang diskriminatif, yang tidak menghormati hak ekonomi, ekologi, dan akses setiap warga negara secara sama,
bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Di tahun 1992, Francis Fukuyama pernah mengungkapkan bahwa salah satu kegagalan demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalisme adalah apa? Ketiadaan perlindungan terhadap mereka yang pengangguran, yang sakit, cacat, lanjut usia. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjadi pihak yang lemah dan tersingkirkan di tengah persaingan pasar bebas. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini, Amsal 14 ayat 27 sampai 31, memberikan sebuah terang bahwa iman dan hak asasi manusia haruslah berjalan seiringan dan bahkan tak dapat dipisahkan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Orang terlepas dari jerat maut karena itu. Dan takut akan Tuhan itu dibahasakan secara nyata melalui apa? Melalui kesediaan orang menghormati yang lemah. Kesejatian iman seseorang dapat dilihat berdasarkan apa? Caranya memperlakukan mereka yang lemah. Dalam Amsal 14 ayat 31 dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Siapa menaruh belas kasihan kepada yang miskin dan tertindas, memuliakan dia. Di sisi lain, saudara, kalau kita melanjutkan pembacaan kita dalam Amsal 14, di ayat 34 kita akan melihat, selain penindasan itu buruk dan penghargaan terhadap yang miskin itu memuliakan Tuhan, di ayat 34 disebutkan kebenaran atau orang yang benar dengan kata sedekah. Kita dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab mengenal istilah sedekah atau sodako. Sedekah itu apa? Pemberian kepada orang miskin. Charity. Antara Arab dan Ibrani itu rumpun bahasa yang sangat dekat. Dalam bahasa Ibrani, sedekah itu untuk mengungkap kenyataan hidup orang yang benar. Jadi, orang benar itu apa? Orang beriman itu siapa? Adalah orang yang mengakui, menghargai, menolong yang miskin dan yang lemah. Seorang sadik atau sedekah, imannya mempercayai hanya ada satu Tuhan, Sang Pencipta semesta, yang menciptakan setiap manusia dengan martabat yang setara. Oleh karena itu, menghargai kehidupan dan memperjuangkan keadilan bagi sesama dan semesta merupakan bahasa iman yang sangat indah. Pada 10 Desember 2008, WCC, World Council of Churches, atau Dewan Gereja Dunia, mengundang para pemimpin agama untuk menandatangani Statement of Faith in Human Rights. Dan dokumen itu mengungkap, mendeklarasikan apa? Bahwa seluruh umat beriman haruslah mengakui martabat setara seluruh umat manusia sebagai dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dan setiap orang berhak untuk hidup bebas dan beroleh perlindungan dari penindasan. Dan pada waktu itu para pemimpin agama berkomitmen untuk terus menyerukan perdamaian dan bukan kebencian dan kekerasan serta intoleransi, mengupayakan pengampunan, rekonsiliasi, dan pemulihan agar terwujud sikap yang saling
menghargai, dan bekerja sama. Singkatnya, ada komitmen dari umat beragama di seluruh dunia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan komitmen itu diinisiasi oleh siapa? Oleh Dewan Gereja Dunia. Lalu apa relevansi itu semua bagi kita di masa kini? Saudara, pertama, untuk menjadi seorang beriman, kita dipanggil untuk bersedia membongkar memori atau trauma, diskriminasi, pengalaman pahit masa lalu kita. Kita perlu mengakui. Banyak orang Kristen mengalami diskriminasi, pembedaan, entah karena kekristenannya atau karena sukunya, pembedaan di tempat kerja, pembedaan di sekolah, pembedaan di masyarakat, pembedaan akses naik jabatan, dan seterusnya. Kita perlu mengakui itu sebagai sebuah memori pahit. Namun, trauma yang ada dan diterima dan diakui itu tidak boleh membuat kita larut di dalamnya. Ini sama seperti di masa pandemi ini. Mendengar media, berita-berita tentang rumah sakit penuh, para tenaga kesehatan frustasi, korban terus berjatuhan, proses pemakaman atau kremasi sampai antri membuat banyak orang makin takut. Terutama ketika harus menghadapi orang yang sakit, tidak tahu harus kemana, ingin mendapatkan bantuan oksigen, tidak ada bantuan. Mendengar berita itu atau pengalaman-pengalaman itu pasti membuat kita takut. Takut itu wajar. Namun jangan sampai kemudian kita larut dalam ketakutan itu. Sehingga membuat kehidupan kita dipenuhi, dikuasai oleh segala kekhawatiran. Membuat kita kehilangan semangat. Membuat kita kehilangan harapan. Boleh takut, namun jangan larut dalam ketakutan. Ketakutan itu harus diterima, tetapi juga harus dilawan dengan iman, pengharapan, dan cinta. Demikian halnya dengan trauma atau pengalaman pahit. Bagaimana orang memperlakukan kita, itu harus diterima, namun kita tidak boleh larut di dalamnya. Kita justru perlu membasuhnya dengan semangat pengampunan dan menyinarinya dengan cinta kasih. Sebab tanpa itu kita hanya akan menjadi orang-orang yang kemudian menjadi pelaku diskriminasi yang lain. Kedua, sadar dan waspadalah bahwa kita punya kecenderungan untuk menindas yang lemah dan menjilat yang kuat. Kalau kita sadar itu, kita akan mawas diri. Mawas diri untuk tidak melakukan penindasan terhadap orang lain yang lemah di sekitar kita. Asisten rumah tangga kita, pegawai atau karyawan, saudara atau kerabat yang mungkin secara pendidikan atau status sosial mereka kurang beruntung, atau siapapun di sekitar kita. Kita perlu sadar, bentuk penindasan itu saudara bukan saja kekerasan fisik, tetapi juga seringkali kekerasan verbal, kata-kata yang menyakitkan dan melukai jiwa. Dan bahkan penindasan itu juga bisa berwujud sebuah penerlantaran. Kita meninggalkan, tidak merawat, mengabaikan, membiarkan orang yang lemah berjuang sendirian dan mati kelaparan di dalam tangis. Yang ketiga, lakukanlah satu kebaikan bagi satu orang lemah
setiap hari. Mudah ya? Mudah dibayangkannya tapi sulit dilakukannya. Satu kebaikan bagi satu orang lemah setiap hari. Biasanya akan ada yang meresponi begini. Pak, orang miskin itu kan biasanya bukan hanya miskin karena ditindas, tapi karena miskin mental. Nggak bisa ditolong, mereka terlilit banyak hutang, tidak jujur, dan ada kecenderungan memanfaatkan orang lain yang berbelas kasihan kepadanya. Oh, saudaraku, jika saudara menghadapi orang-orang yang demikian, berarti saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk punya ketabahan ekstra. Untuk menghadapi mereka yang lemah dan miskin, dibutuhkan bukan hanya cinta, tetapi ketabahan. Ketabahan ekstra pula. Bukan ketabahan untuk menanggung cobaan hidup yang buruk, namun ketabahan untuk melakukan kebaikan bagi mereka yang seolah tidak pantas menerimanya. Ketabahan yang demikian membuat kita menjadi seorang yang sedekah, yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, meskipun kita sendiri sedang susah sekarang, sedang diliputi ketakutan dan kekhawatiran, kita perlu untuk terus melakukan satu kebaikan bagi yang lemah setiap hari. Demikianlah seharusnya kita memuliakan Sang Pemilik kehidupan. Dan dengan demikian, imanmu berkelindan dengan perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama umat Tuhan sepanjang abad dan tempat, marilah kita membaharui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya bagi kita untuk bersyafaat. Mari kita berdoa. Untuk mereka yang sedang bergumul karena sakit, yang merawat kerabat, sahabat, tetangga, kenalannya. Untuk mereka yang mengabdi sebagai tenaga kesehatan, mereka yang menjadi para pelayan publik, para aparat, pemimpin pemerintah bangsa kami, yang bahu-membahu dengan seluruh masyarakat untuk menghadapi wabah yang kian ganas ini, kami berdoa, ya Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, ketabahan, damai sejahtera, dan kami doakan, kiranya pandemi ini boleh dilewati dan Indonesia dan bahkan seluruh dunia menang atas pandemi ini. Sehingga peradaban kami menjadi peradaban yang lebih baik, lebih seimbang, dan bahkan kami lebih saling mengasihi dan saling memperhatikan. Kiranya peradaban pasca wabah menjadi lebih ramah dan menjunjung hak asasi manusia dan keseimbangan semesta.
Kami berdoa untuk gereja Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat-Mu untuk terus melayani di tengah-tengah pandemi. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita karena kehilangan kekasihnya. Ya Tuhan, berilah penghiburan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena kesulitan ekonomi, mengalami dinamika di tengah-tengah rumah tangga. Ya Bapa, kuatkanlah. Kami saat ini juga ingin mendoakan setiap orang di dalam segala pergumulan yang berbeda. Kiranya kasih dan rahmat-Mu menguatkan dan menuntun kami semua, sehingga di dalam iman dan di dalam pergumulan tetap ada cinta bagi yang lemah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Syafaat ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening yang tertera pada layar ini ataupun QR Code. Dasar persembahan kita adalah Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari bersama kita akan pujikan dari nyanyian Kidung Jemaat 293, bait yang pertama dan kedua, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya,
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di dalam segala keadaan apapun, Engkau tetap memberkati kami. Bahkan pada pagi hari ini, ataupun pada saat ini, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan sebagian daripada milik kami yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan setiap persembahan yang boleh dikumpulkan, Tuhan sendiri yang menyucikan, Tuhan sendiri yang melayakkan, agar persembahan ini sungguh dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga jemaat-Mu boleh terberkati, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati dengan limpah berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga boleh belajar untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kami, melalui tubuh, jiwa, dan semua yang kami lakukan, agar kami boleh memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan syukur kami. Amin. Sungguh indah kabar-Mu ya, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kamu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sebut orang bercela, kini dikau pun disebut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan ibadah kita di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.